Selamat malam, shalom semuanya. Sesamaku yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan membaca dari Amsal 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Berbunyi demikian: Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan lagi bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian, ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudra dalam berpencaran, dan awan menitikkan embun. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini ungkapan berbahagia yang pertama yang di Amsal terdengar gema dari Mazmur 1, Mazmur 19, dan Matius 5. Orang yang menemukan hikmat telah menemukan kebahagiaan sejati. Nilai tak terhingga dari hikmat digambarkan dalam Amsal 3 ayat 14 sampai 15. Keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas, serta lebih berharga dari permata. Ayat ke-14 dan 15 menjelaskan demikian. Hikmat menambah kuantitas sekaligus kualitas hidup. Anugerah umur panjang sebagai tanda berkat Allah, kehormatan dan kekayaan, dan jalannya penuh bahagia dan sejahtera terdapat di ayat yang ke-16 dan ke-17. Sebutan pohon kehidupan yang terdapat di ayat ke-18 membawa kita kembali ke Taman Eden, yaitu Kejadian 2 ayat 9. Akses ke pohon kehidupan itu sirna ketika Adam dan Hawa mendengarkan suara ular. Dalam Alkitab, pohon kehidupan seringkali melukiskan hidup yang diberkati dan berbuah. Kita bisa lihat di Amsal 11 ayat 28 sampai 30 atau Amsal 13 ayat 12. Peran hikmat dalam penciptaan dijelaskan di pasal 3 ayat 19 dan 20. Hikmat Allah adalah sumber ciptaan yang teratur. Jika Allah menciptakan keteraturan dan ritme hidup melalui hikmat, maka orientasi terbaik yang dapat kita miliki dari hidup dalam dunia ciptaan Allah ini adalah mengenal hikmat yang dipakainya untuk menciptakan dunia. Bagi orang-orang beriman di Perjanjian Lama, hikmat itu ditemukan dalam takut akan Tuhan. Bagi kita di masa kini, hal itu berarti mengikut Yesus Kristus. Hikmat Allah dalam 1 Korintus 1 ayat 24 sampai 30, karena segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Berusahalah untuk hidup bahagia dalam dunia Allah tanpa melibatkan Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu diciptakan adalah usaha yang sia-sia.
Jika kita berusaha tanpa Allah dan Yesus Kristus, semuanya sia-sia. Yesus adalah hikmat yang menjanjikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Di Yohanes 10 ayat 10. Amsal 3 mencerminkan keprihatinan besar dari seorang ayah yang penuh kasih agar anaknya mengenali nilai hikmat dan berjalan di dalamnya. Mengenal hikmat adalah karunia sekaligus tanggung jawab. Demikian juga Yesus Kristus adalah karunia Allah yang terbesar bagi kita. Meski demikian, untuk bertumbuh dalam Kristus, kita juga perlu tekun berdoa, mendengarkan firman Allah, menolak suara bujukan iblis, dan berjalan di jalan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat.